Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Nabila Putri, NIM 2112111769 dari kelas 1A Prodi 1 Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila pada masa revolusi. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kumpulan nilai dasar yang dipegang oleh negara serta masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila lahir karena perjuangan para pahlawan kita sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman. Era revolusi industri 4.0 adalah era di mana teknologi digunakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai contoh, ketika lapar dan hendak membeli makanan, cukup membuka aplikasi untuk memesan makanan dan membayarnya dengan e-money atau uang tunai. Contoh lainnya adalah saat kita ingin membeli barang, hal serupa dapat dilakukan dengan hanya membuka aplikasi, memilih barang yang ingin dibeli dan bertransaksi sesuai ketentuan. Komunikasi pun dapat dilakukan dengan semua orang yang ada di dunia, baik yang dikenal maupun yang tidak. Tetapi berlaku saat kita selektif terhadap suatu informasi, bijak ketika menerimanya. Informasi yang tersebar luaskan belum tentu merupakan sebuah fakta lapangan yang terjadi. Terkadang ada oknum tidak bertanggung jawab yang membuat informasi palsu untuk mengadu domba masyarakat sehingga terjadilah perpecahan. Informasi palsu ini selain dapat menyebabkan perpecahan, dapat membuat seseorang melakukan tindakan asusila, menyakiti orang lain, memicu kepanikan, dan bahkan paling parah dapat membuat suatu negara terancam jika memiliki ideologi yang kuat. Selanjutnya, sejujurnya, tantangan untuk menerapkan Pancasila lebih dirasakan oleh generasi milenial. Mereka lahir ke dunia ketika dunia telah berpusat pada teknologi berkembang pesat. Mereka menganggap zaman sekarang memang hal lumrah untuk sering bermain gawai, mengabaikan sekitar mereka, serta lebih senang untuk mengobrol lewat media komunikasi daripada secara langsung. Selanjutnya, sila-sila terkandung pada Pancasila lebih cenderung mengajarkan kita untuk bersosialisasi, mempererat tali silaturahmi, dan menjalin persaudaraan dengan komunikasi yang terjadi secara tatap muka, karena selain dapat meningkatkan skill sosialisasi, hal ini dapat membuat kita lebih mengenal karakter orang dari gurat wajah dan gerakan. Selanjutnya, perjuangan Pancasila sebagai ideologi terasa semakin berat saat memasuki era milenial dan revolusi industri 4.0 karena zaman sekarang teknologi hampir menguasai seluruh dunia. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membuat informasi dapat menyebar dengan mudah. Hal ini jika dalam sudut pandang positif adalah hal yang baik karena dengan informasi yang mudah kita dapatkan, jika kita menjadi lebih cepat mengetahui apa yang terjadi sekitar kita. Selanjutnya, untuk tantangan dalam penerapan Pancasila secara umum, tantangan Pancasila sebagai ideologi dalam era ini pun dari segi liberalisme, kapitalisme, individualisme, terorisme, dan kebudayaan global sebagai bukti, ini adalah pelanggaran yang terjadi pada sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Masih adanya gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama tertentu.
merusak tempat ibadah, dan fanatisme yang sifatnya sangat merugikan. Kasus-kasus terorisme yang terjadi setelah beberapa tahun lalu adalah ledakan di Gereja Katedral Makassar. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih adanya perdagangan manusia, memperkerjakan anak bawah umur, dan keadilan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat tidaklah sama rata, masih bergantung kepada status sosial ekonomi seseorang. 3. Persatuan Indonesia. Masih adanya gerakan yang menganggap sukunya lebih baik dari suku lainnya, yang memicu peperangan antar suku. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terlihat dari demokrasi yang masih tidak dewasa, terutama pada bidang politik. Kritik yang diberikan terkadang dianggap sebagai suatu pahlawan terhadap pemerintah, padahal kita adalah negara demokrasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih terlihat adanya perbedaan pendapat yang diperoleh masyarakat kelas bawah, serta pengangguran dan kemiskinan masih banyak ditemukan. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan cara: 1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan rasa toleransi dan bersikap terbuka terhadap suatu kritik. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak melupakan jati diri bangsa Indonesia. 3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sebagai media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era yang serba digital ini. 4. Mempersatukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sampai disitulah penjelasan saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.